A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita dan saya sendiri bisa berada di sini untuk membuat video ini. Salawat serta salam tidak lupa pula dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya, yakni kita insyaallah istiqomah hingga akhir zaman, amin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah tema yang cukup menarik untuk diangkat, karena sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, sebagai seorang makhluk ciptaan Allah, sudah sepantasnya kita melakukan hal ini. Hal apa itu? Yakni berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita adalah manusia yang tidak luput daripada kesalahan dan dosa, baik itu kepada manusia apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang di mana saja dan kapan saja waktu yang baik dilakukan atau digunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa kita lebih mudah untuk diijabah, lebih mudah untuk terkabul, lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk kepada sebuah ayat, yakni Quran surah Ghafir ayat 60 yang berbunyi, faqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasanya Ibnu Katsir berpandangan bahwa doa pada ayat tersebut adalah permohonan. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan pada hambanya untuk senantiasa berdoa kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala menjamin bahwa doa para hambanya pasti akan dikabulkan. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad ketika meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Seperti perkataan Imam Ahmad tadi, Allah akan murka kepada kita jika kita tidak berdoa. Maka betapa hinanya diri kita, betapa sombongnya diri kita jika kita merasa bahwa kita tidak memiliki dosa, tidak memiliki kesalahan kepada Allah, sehingga kita tidak mau untuk berdoa kepadanya, beribadah kepadanya, meminta ampun kepadanya. Dan di dalam ayat ini ada dua makna utama yang dapat kita ambil, yakni yang pertama, perintah Allah untuk berdoa kepadanya, seperti yang sudah jelas tadi, bahwa kita sangat dianjurkan oleh Allah untuk memperbanyak doa kepadanya. Kemudian makna yang kedua adalah larangan bersikap sombong dan merasa tidak membutuhkan Allah dengan cara tidak berdoa kepadanya. Kemudian kita masuk kepada waktu yang baik untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 18 dijelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, yang artinya ketika waktu sahur atau akhir-akhir malam mereka berdoa memohon ampunan. Kemudian diperkuat pula oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor hadis 1145 dan Muslim nomor 758 yang berbunyi, yang zilu rabbuna
tabaraka wa ta'ala kulla lailatin illa as-sama'i dunya khairi yabqa thuluthul laili akhir yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, yang artinya dari Abu Hutur radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan, siapa yang meminta kepadaku maka akan aku beri, dan siapa yang meminta ampunan kepada aku maka akan aku ampuni. Seperti yang sudah dijelaskan pada hadis tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di waktu sepertiga malam atau di waktu sahur. Nah, maka pada waktu itu baik kiranya untuk kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ridho dari Allah Subhanahu, mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa dengan mudah untuk menjalani hidup, baik itu kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Kemudian yang kedua adalah waktu ketika berbuka puasa. Mengapa waktu ini baik? Hal ini dikarenakan karena seseorang yang telah berhasil melewati sehari tanpa makan dan minum, menahan lapar dan dahaga, yang dimana orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan, yakni yang pertama ketika berbuka puasa, dan yang kedua ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula sabda Rasulullah SAW yang berisi tentang ada 3 doa yang tidak tertolak, yakni doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Kemudian masuk ke waktu yang ketiga, yakni ketika malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surah Al-Qadar ayat 3 dijelaskan bahwa malam ini lebih baik dari 1000 bulan, sehingga kita dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, memperbanyak zikir, memperbanyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya pada waktu ini doa kita akan lebih mudah dikabulkan, akan lebih mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada doa selain waktu ini. Kemudian yang keempat, yakni ketika azan berkumandang. Jika di poin kedua tadi disebutkan bahwasanya ada doa yang tidak tertolak, maka pada pembahasan ini ialah doa yang tidak tertolak seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yakni ketika azan berkumandang, ketika perang sedang berkecamuk, dan ketika dua kubu saling menyerang. Nah, di sini ada perbedaan redaksi hadis dan perbedaan matan hadis. Yakni jika di hadis sebelumnya disebutkan bahwasanya 3 orang yang termasuk doanya tidak tertolak, yakni seperti yang disebutkan tadi. Nah, untuk hadis yang ini itu berbeda redaksi lagi. Namun sama-sama hadis yang bagus untuk diamalkan, dan tentunya hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, waktu yang kelima, yakni di antara azan dan iqamah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya doa di antara azan dan iqamah pun tidak tertolak. Pada saat ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa kepada Allah daripada hanya duduk diam saja setelah azan, sholat sunnah misalkan, sholat rawatib, dan kemudian setelah itu duduk saja, tidak memperbanyak doa, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal doa di waktu tersebut sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka kiranya kita memperbanyak atau menambah kuantitas dari doa kita pada waktu tersebut, sehingga kita tidak hanya menunggu iqamah dengan perbuatan yang kurang, yang bukan sia-sia namun kurang efektif, karena sebaiknya di waktu tersebut kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, ketika sedang sujud di dalam sholat. Dalam hadis Muslim nomor 485, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-Nya ialah ketika ia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud itu. Nah, ketika sedang bersujud ini
ada 3 doa yang dianjurkan oleh Ustadz Adi Hidayat untuk dipanjatkan ketika sujud terakhir sebelum bangkit untuk tasyahud akhir. Adapun 3 doa yang dianjurkan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, yakni berbunyi, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma zukni taubatan nasuha qabla al-maut, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang pertama itu meminta kepada Allah untuk husnul khatimah. Kemudian doa yang kedua untuk meminta kepada Allah untuk diterima taubat sebelum datangnya kematian. Dan doa yang ketiga adalah doa meminta hati agar ditetapkan dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, waktu yang ketujuh adalah ketika sebelum salam dalam sholat. Nah, pada waktu ini ada doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW, yang mana jika kita ingin meminta doa-doa yang lain, meminta hajat yang lain, maka dahulukanlah doa ini, 4 permintaan. Rasulullah punya 4 permintaan, dan ini selalu tidak pernah beliau tinggal dalam setiap sholatnya, setiap sebelum melakukan salam. Bunyi lafaz doa yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah SAW ketika sedang sholat sebelum salam dalam sholatnya, yakni ada 4 permintaan. Yang pertama, permintaan untuk dilindungi dari neraka jahanam. Yang kedua, dilindungi dari azab kubur. Yang ketiga, dilindungi dari fitnah kehidupan dan kematian. Dan yang terakhir, dilindungi dari fitnah Dajjal. Adapun lafaz dari doa tersebut adalah Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nah, ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah SAW, dan ada baiknya dan sebaiknya dan sudah sepantasnya kita sebagai hambanya untuk mengamalkan doa tersebut, karena doa ini sangat baik untuk kita amalkan agar kita terhindar dari fitnah-fitnah yang telah disebutkan tadi, terhindar dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan terakhir yang paling besar fitnahnya adalah fitnah dari Dajjal. Kita memohon perlindungan kepada Allah dengan mengamalkan doa tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah di hari Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat, kemudian beliau bersabda, di dalamnya terdapat doa ataupun waktu yang mana jika seorang muslim berdoa pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai perkataan di atas, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengemukakan 42 pendapat ulama. Namun ada 4 yang paling kuat, yakni waktu saat imam naik mimbar sampai selesai sholat, yang kedua setelah asar sampai terbenamnya matahari, yang ketiga setelah asar namun di akhir hari Jumat. Kemudian yang terakhir, yang keempat, menggabungkan semua pendapat yang ada. Nah, jadi pada hari Jumat ini seperti disebutkan tadi, ada waktu yang dimana jika kita berdoa pada waktu tersebut itu mustajab dan mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka baiknya kita untuk memperbanyak doa di waktu tersebut. Kemudian yang ke-9, ketika turun hujan. Hujan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dalam hadis riwayat Al-Hakim nomor hadis 2534, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 waktu yang tidak tertolak, yaitu ketika adzan dan turun hujan. Nah, ini hadisnya kurang lebih juga sama yang hadis yang disebutkan di poin ke-2 dan ke-4, doa yang tidak tertolak. Nah, ketika turun hujan ini doa kita juga baik atau mudah untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah doa, jangan perbanyak mengeluh ketika hujan. Jangan ketika hujan kita hanya bisa mengoceh, ya Allah kenapa hujan, ya Allah kenapa hujannya deras banget, kenapa sih hari ini tadinya panas kok jadi hujan gitu. Nah, itu kan di luar dari kendali kita, itu adalah hak atau kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia hanya bisa mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Dan ketika turun hujan, marilah kita perbanyaklah untuk
memanjatkan doa, bukan perbanyak untuk mengoceh yang tidak jelas. Kemudian yang ke-10, hari Rabu, yakni di antara waktu zuhur dan asar. Dalam hadis riwayat Ahmad nomor hadis 14.603, Rasulullah SAW mengatakan bahwa hari Rabu doa beliau dikabulkan lebih tepatnya di antara waktu zuhur dan asar. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang thiqah. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui tentang waktu ini, karena waktu ini mungkin jarang dibahas, karena waktu ini juga mungkin bisa terbilang asing ya di telinga kita. Jikalau waktu misalkan ketika sujud kita memperbanyak doa, ketika sebelum salam kita memperbanyak doa, mungkin sudah banyak yang mengamalkan. Namun untuk hadis yang ini kita masih banyak yang awam. Saya rasa masih banyak yang awam, maka ada baiknya kita mengamalkan hadis ini, yakni memperbanyak doa di waktu antara zuhur dan asar ketika hari Rabu, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW, seperti mana pengalaman Nabi Muhammad SAW ketika waktu tersebut doa beliau dikabulkan. Nah, mungkin itu saja ceramah yang dapat saya sampaikan, yakni ada 10 waktu yang baik untuk meminta ampunan. Sebenarnya di luar daripada itu ada waktu-waktu yang lain, namun saya hanya mengambil ini saja. Semoga dari 10 ini kita dapat mengamalkan, dapat menginterpretasikan, mengimplementasikan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lebih sadar diri, kita bisa lebih introspeksi diri bahwasanya kita adalah seorang hamba yang tidak luput dari kesalahan dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada baiknya dan kita sudah sepantasnya, sudah seharusnya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya untuk meminta keinginan dunia, keinginan akhirat semata, tapi kita meminta ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala, karena jika kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya apapun yang kita jalani dalam kehidupan akan lebih mudah dirasakan, akan lebih mudah dijalani, akan lebih mudah untuk dilakukan atau dilaksanakan sebagaimana yang sudah Allah janjikan, bahwasanya jikalau kita berdoa kepadanya maka Allah akan mengabulkan doa kita. Maka betapa sombongnya kita jika kita tidak berdoa kepada Allah, jika kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sama saja telah mengacuhkan, mengabaikan Tuhan kita sendiri, karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk berdoa kepadanya, namun kita tidak mau berdoa kepadanya. Sehingga ada baiknya kita sekarang dan di hari-hari berikutnya untuk memperbaiki diri, untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah memberikan ridhonya kepada kita, agar Allah memberikan rahmat kepada kita, agar Allah memudahkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat, agar kita bisa bersama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu datangnya dari khilaf saya sendiri dan kekurangan ilmu dari saya sendiri. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.